Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Munida, NIM 25 10 12 622 0017 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu tentang negara dan konstitusi. Nah, pernahkah teman-teman berpikir, mengapa suatu negara bisa berjalan dengan tertib? Mengapa ada aturan yang harus ditaati oleh pemerintah maupun masyarakat? Jawabannya berkaitan erat dengan negara dan konstitusi yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita simak bersama sampai selesai. Teman-teman, pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara. Secara sederhana, negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Bayangkan jika sebuah negara tidak memiliki aturan dan pemerintahan yang mengatur. Tentu kehidupan masyarakat akan menjadi tidak teratur, kan? Sebuah negara harus memiliki beberapa unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, mari kita beralih ke pembahasan mengenai konstitusi. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah Undang-Undang 1945? Undang-Undang 1945 merupakan salah satu bentuk konstitusi yang dimiliki Indonesia. Konstitusi dapat diartikan sebagai aturan dasar atau hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya konstitusi, setiap kegiatan pemerintah memiliki aturan yang jelas, sehingga tidak berjalan sesuka hati. Lalu, mengapa konstitusi sangat penting? Karena konstitusi berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, konstitusi juga berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Coba bayangkan, jika tidak ada konstitusi, bisa saja penguasa bertindak semena-mena dan hak-hak masyarakat tidak terlindungi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi sangat penting untuk menjaga keadilan dan demokrasi. Teman-teman, konstitusi juga berperan dalam mengatur hubungan antara lembaga negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan pembagian tugas yang jelas, sistem pemerintah dapat berjalan lebih seimbang dan efektif. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kedudukan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan itu. Menariknya, Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi dalam perjalanan sejarahnya. Namun saat ini, Undang-Undang 1945 tetap menjadi dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Undang-Undang 1945, hak dan kewajiban warga negara diatur dengan jelas. Misalnya, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, serta kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Jadi,
Tanpa kita sadari, sebenarnya konstitusi selalu hadir dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa negara merupakan organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi memiliki peran penting dalam membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak warga, negara, dan menjaga agar kehidupan bernegara berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya negara dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.